Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bula Warmo. Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019. Udah pada pakai batik hari ini? Harus pakai ya, karena hari ini spesial sekali. Dan memang sudah ditetapkan sebagai Hari Batik sejak beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2009. Baik, di Hari Batik ini ada 5 berita menarik. Sebenarnya nggak cuma pas hari batik ya, memang tiap hari ada 5 berita menarik yang sudah dirangkum oleh redaksi untuk koran online edisi 2 Oktober 2019. Langsung kita cus ke berita pertama. Jadi Bola Warmo, kemarin itu ada laporan dari seorang remaja putri di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Ia menjadi korban pelampiasan nafsu birahi ayah tirinya. Bahkan Bolo Warmo sebagai korban, dia juga dituduh sebagai perebut laki orang atau pelakor oleh ibu kandungnya. Ya ampun, ini deh. Jadi remaja ini bernama NM, usianya masih 14 tahun, inisial ya. Usianya masih 14 tahun. Dia lulusan sekolah dasar dan katanya mengalami pemerkosaan ini sejak Maret lalu, beberapa bulan yang lalu. Ia dipaksa melayani nafsu dari ayah tirinya. Dan ketika ayah tirinya itu ditolak, ketika dia menolak begitu, malah si gadis ini dipukuli begitu, dipukul, dicekik. Pokoknya dia harus nurut deh begitu. Aduh. Nah, ketika si NM ini perlakuan ini ketahuan oleh sang ibu kandungnya, malah si ibu kandung bukan membela si putri, malah menuduh sebagai pelakor. Katanya dituding sebagai wanita yang telah berani mengambil kasih sayang suami baru. Ya ampun, akhirnya si NM ini, gadis ini melapor kejadian ini. Dia menghubungi ayah kandungnya dan meminta untuk menemani dia ke polisi. Semoga segera diusut tuntas ya. Aduh, ini gimana sih? Begitu kan? Maksudnya memang ini bagus nih. Maksudnya sesuatu pelecehan seksual, pemerkosaan segala macamnya itu memang harus ditindak tegas, harus segera dilaporkan. Jangan dipendam sendiri Bolo Warmo. Karena bisa jadi ada korban-korban lain yang bakal mengalami hal serupa kalau kita tidak speak up gitu. Oke, semoga laporannya segera diusut tuntas dan mendapatkan ganjaran yang setimpal untuk pelaku. Baik, Bolo Warmo, lanjut ke berita berikutnya. Kali ini di Lumajang, tim Kobra kembali mengamankan pria, kali ini seorang kades di Desa Pajarakan, Kecamatan Randu Agung. Jadi ini operasi motor bodong lagi, besar-besaran lagi, dan yang dilakukan sejak pagi. Kades yang inisialnya MRN ini juga turut diperiksa oleh petugas. Memang ada laporan bahwa di Desa Pajarakan itu adalah tempat di mana banyak sekali pelaku kejahatan bersarang, terutama penadaan barang hasil curian Bolo Warmo. Nah, ketika diselidiki, ternyata kepala Desa Pajarakan ini punya motor bodong. Ada 2 lagi, 2 motor bodong, terus juga ada 10 STNK, termasuk ada juga sebuah pistol. Akhirnya untuk mengklarifikasi ini punya siapa dan ini bagaimana, polisi mengamankan Pak Kades begitu. Apalagi ada pistolnya ya Bolo Warmo. Dan memang operasi ini tujuannya sama sih, untuk selain untuk mencari motor-motor bodong, juga mencari pelaku begal yang masih belum ketemu sampai sekarang begitu. Dan bahkan tim Kobra itu takut juga jika ternyata Pak Kadesnya yang malah menyuplai kendaraan bodong ini begitu. Semoga segera menemukan titik terang. Baik, kita lanjut ke berita berikutnya. Pedagang di Plaza Gempol, Kabupaten Pasuruan mengeluh karena merugi. Di Plaza Gempol ini sepi pengunjung Bolo Warmo. Nah, ini merupakan curhatan-curhatan dari
pedagang yang sudah lama berdagang di tempat tersebut. Jadi sejak pembangunan selesai tidak banyak pengunjung yang datang. Terus juga ada lagi pedagang-pedagang yang punya kios di sana itu ya nggak enggan membuka kios begitu. Dari 170 kios hanya beberapa pedagang yang membukanya. Ada malahan yang satu los itu hanya 3 pedagang yang membuka kios. Nah ini menjadi perhatian sendiri ya, gimana jualan mau laku kalau yang konsumennya juga nggak ada. Ya karena memang katanya sih tempatnya memang masih sepi begitu, sehingga si pedagang pun juga enggan untuk membuka kios. Pedagang-pedagang di sana akhirnya ada yang mensiasati dengan jualan online. Jadi kios yang ada di Plaza Gempol ini sebagai gudang lah untuk ya untuk menyimpan barang-barang dagangan online-nya, karena ternyata lebih banyak yang beli online daripada yang ke sana begitu. Wah, ini kita harus semangat berbelanja di Plaza Gempol begitu. Udah bagus nih, fasilitasnya udah bagus. Tinggal ya langkah-langkah konkretnya aja mungkin ya, apalagi. Ayo lanjut ke berita berikutnya, Pulau Warmo. Kali ini kita ke Probolinggo. Masih ada warga Probolinggo bahkan ratusan yang menjadi pengungsi di Wamena, Papua. Setidaknya katanya ada 250 orang warga, ini salah satu yang terungkap, yakni Kepala Desa Jorongan bilang ada 250 warga yang masih ada di Wamena, Papua dan tidak bisa pulang begitu. Nah ini nih sedang dipertanyakan datanya juga, termasuk oleh Dinas Sosial, katanya masih nunggu rekap dari provinsi untuk tahu jumlah warga yang ada di Wamena sana. Termasuk Wakil Bupati Probolinggo saat dikonfirmasi juga mengatakan demikian, karena daerah tidak punya data untuk mengetahui untuk data si warganya itu begitu. Kalau sudah punya data, maka bakal ada bantuan katanya untuk memulangkan. Kita tunggu saja untuk update berikutnya. Next, Bolo Warmo, berita terakhir. Kemarin ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh PLN UPT Probolinggo dengan Pemkab Lumajang. Mereka meminta warga Lumajang untuk meminimalisir gangguan listrik tegangan tinggi dengan tidak menanam pohon sengon di sekitar sutet begitu. Karena pohon sengon ini kan cenderung untuk tinggi lebih cepat dan juga rawan roboh, kena angin sedikit roboh. Jadi katanya bisa ya kalau udah gampang roboh dekat dengan kabel-kabel listrik membahayakan. Jadi PLN meminta untuk pemerintah kabupaten segera mensosialisasikan, dan si pemerintah juga katanya mau pelan-pelan mensosialisasikan ini bertahap, karena ya namanya kadang kan kita memberikan pengertian kepada warga, ada yang susah, ada yang sulit, gimana sih? Ada yang susah, ada yang gampang begitu. Dan untuk penanaman pohon ini, kalau misalkan warga ingin menanam pohon di tempat yang dekat dengan sutet, harus jangan yang sengon begitu. Disarankan pohon pisang atau bahkan umbi-umbian begitu. Baiklah, itu tadi beberapa berita menarik yang sudah dirangkum oleh redaksi. Semoga bermanfaat dan saksikan terus update informasi lebih lanjut di wartapromo.com dan Warta Promo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.